92.9 FM Mix Radio, the best mix of music. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Christine Simanjuntak di sini di Ngopi Terus Ngobrol Happy tentang ruang usaha. Asik ya, malam hari ini cuacanya cerah meskipun tadi sore sempat diguyur hujan, tapi alhamdulillah nih tadi perjalanan dari rumah ke sini oke-oke aja. Jadi sambil kalian yang saat ini masih ngelakuin aktivitas ya, atau mungkin ada juga yang lagi menikmati suasana santainya bisa di seharian beraktivitas ya kan, lagi melepas lelah, boleh lah ya dengerin terus, stay tune terus di 92,9 FM karena nanti kita akan ngobrol tentang dampak pandemi ini kan kemana-mana ya, dan tentunya ini mengefek banget sama ruang-ruang usaha. Kalau misalnya kalian pengen tahu ada ruang usaha apa aja yang mungkin bisa jadi alternatif kalian ya, pilihan kalian, misalnya mau merambah ruang usaha baru, boleh ya, nanti bisa gabung untuk tanya-tanya di 085161280929 karena kita akan membahas tentang temanya itu bisnis transportasi di masa pandemi, dan nanti kita bakal hadirkan juga narasumber ini. Narasumbernya adalah pengusaha muda yang sukses tentang dunia transportasi. Bisnisnya banyak sih sebenarnya, macam-macam ya. Nanti aja kita langsung tanya sama orangnya langsung ya setelah yang berikut ini. 92.9 FM Mix Radio, the best mix of music. Good listener dan juga sahabat 5 waktu dimanapun Anda berada. Di sini udah ada narasumber kita. Ada pengusaha ya, dibilangnya pengusaha ya, pengusaha handal karena memang sudah kepegang semuanya ya. Ada Teh Sri Kuntari. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Dibuka dong maskernya, nggak apa-apa kali. Siap, oke. Biar mungkin nanti kalau yang malam hari ini nggak bisa kupingin secara langsung Mix Radio, nanti kita juga buat good listener bisa lihat kita berdua di sini, tayangan kita di sini di 5waktu.id kayak gitu. Teh, Damang. Alhamdulillah sehat. Udah lama banget ya nggak ketemu. Tahun ya? Ada 2 tahun lah, kurang lebih 2 tahun. Ternyata setelah 2 tahun ini banyak kabar-kabar menggembirakan ya. Agak maju dikit. Banyak kabar menggembirakan meskipun di masanya pandemi gitu ya. Masih di dunia politik juga kah? Masih, tapi belum terlalu ini, nanti aja itu. Kayaknya mending di bisnis dulu. Di bisnis dulu ya. Usaha dulu. Karena memang udah pegangan dari awalnya tuh bisnis ya. Iya, betul. Kenapa sih memilih bisnis yang jadi pegangan awalnya Teh? Soalnya memang dari keluarga juga semuanya tuh memang dari hampir semua dari bisnis gitu. Tapi dulu sih sempat gitu, maksudnya nyobain gitu kerja setelah lulus kuliah gitu ya. Tapi ternyata dipikir-pikir lagi terus dicobain lagi. Ini kayaknya lama kayaknya gitu ya kalau jadi orang gitu. ya lagian maksudnya kerja di orang juga ya mau ngapain, orang perusahaannya juga punya sendiri gitu kan. Dia tadinya mau cobain ini ijazah kuliah gitu ya. Kepake enggak gitu. Kepake enggak? Tahu nyobain masuk ke bank gitu ya, apa marketing apa segala macam gitu. Ternyata lama-lama ini banyak operasionalnya, kapan dapat duit gede. Nah, gitu dia. Gitu. Emang kayak gitu good listeners. Jadi kalau misalnya kita mau mikirin nih antara pilihan kerja atau bisnis, usaha gitu ya, mendingan usaha aja meskipun itu cuma jualan apa gitu. Betul. Ya Teh ya. Awalnya kan berawal dari kecil-kecilan aja, itu bisa memungkinkan bisa menjadi yang besar gitu kan. Berarti ini Teh Sri ini melakukan kegiatan bisnisnya ini dari turun-temurun gitu, orang tua. Turun-temurun dari orang tua. Jadi dulu memang ini yang ngebangun bisnisnya tuh orang tua gitu, almarhum bapak gitu ya. Cuman setelah saya udah selesai, mungkin setelah saya berkeluarga gitu ya, baru dikasih kepercayaan. Hanya ketika lagi kuliah juga saya udah diajarin gitu, udah diajarin gitu. Di bisnis ini tuh udah diajarin terus gitu, gimana cara dan lain sebagainya. Jadi ketika saya udah berkeluarga, akhirnya dikasih kepercayaan, udah ayo pegang gitu. Gitu. Kirain kalau anaknya pengusaha kan dimanjain ya, nggak diajarin. Enggak, justru saya beda banget gitu. Gitu. Beda banget. Dikasihnya tuh bukan dikasih udah jadi. Jadi dikasih untuk ngebangun lagi gitu. Jadi bukan karena anak yang ownernya nih langsung dikasih posisi yang enak, biasanya kan gitu. Enggak dikasih posisi enak. Meskipun misalnya posisinya enak, tapi tetap saya harus ngejalanin juga. Harus maksudnya dari awal yang memang diajarin sama bapak tuh seperti itu. Karena waktu itu bapak selalu bilang, kalau misalnya ini diajarin dari nol, dari kamu nggak punya, dari kamu nggak bisa sampai kamu bisa, kalau misalnya bapak nggak ada,
saya masih bisa ngerjalanin gitu. Oh gitu. Gitu. Nah ini berarti kan ini dimulai setelah berkeluarga ya. Iya. Tapi setelah melihat jam terbang sekian tahun, itu bagusnya kalau untuk seseorang memulai sebagai entrepreneur itu harusnya dari kapan sih? Kalau kata saya sih mendingan dari sejak, maksudnya dari kayak kita udah tahu gitu ya, kayak misalnya SMA gitu ya. Udah boleh terjun tuh. Boleh gitu, biar kita tuh tahu gitu caranya gimana gitu. Jadi entrepreneur tuh kan resikonya lumayan ya gitu. Jadi butuh mental yang memang benar-benar ini saya tuh passionnya ada di sini gitu. Jadi lebih baik sih mending sejak dini kalau saya bilang gitu. Jangan sampai nanti ntar aja lah, ini jadi pilihan terakhir tuh jadi pebisnis, jadi usaha tuh gitu. Justru kata saya kalau misalnya sebaik-baiknya apa sih pekerjaan sih kayaknya mendingan usaha sendiri ya. Mendingan usaha sendiri gitu. Oke. Berarti ini kalau misalnya kita boleh tahu usahanya apa nih? Usahanya tuh saya di jasa angkutan. Jadi jasanya jasa angkutan, transportasi gitu. Ada jasa angkutan umum untuk angkutan orang gitu ya. Sama angkutan barang gitu. Angkutan barang juga. Ekspedisi gitu. Ekspedisi. Oke, udah berapa lama nih Teh? Dari zaman Bapak dulu berarti ya? Dari zaman Bapak dulu gitu. Jadi dulu Bapak tuh cikal bakalnya memang dari angkutan jasa umum dulu gitu. Oh, awalnya. Gitu. Jadi dari punya bis gitu ya, punya angkutan elep gitu. Baru kesininya ada truk gitu. Nah, jadi kita karena kan tetap ekspansi Teh. Kita nggak bisa gitu ya kalau misalnya terus jasa angkutan umum terus ngangkutin orang ya, misalnya dari trayek kemana sampai kemana gitu. Waktu itu kita ekspansi jadi ke angkutan barang itu waktu motor mulai rame. Oh iya. Jadi si motor tuh kan udah rame gitu jadi ya. Berkurang sih angkutan tuh orang tuh. Karena kan DP motor murah ya. DP motor murah, jadi orang-orang kadang yang kerja di pabrik, orang anak-anak sekolah gitu udah mulai semuanya ngambil motor kayak gitu. Jadi akhirnya kita ini apa nih ekspansinya, jadi tetap di transportasi tapi kita jadi nggak angkutan barang gitu. Angkutan barang. Ekspedisi tapi gitu. Inovasi-inovasi itu memang harus dilakukan ya di setiap perusahaan. Harus. Kalau nggak nanti kita ketinggalan. Kalau nggak nanti kita nggak bisa bertahan gitu. Oke. Ini nggak kebayang ya. Tes ini kan orangnya mungil banget, tapi mainannya barang-barang gede gitu kan. Emangnya sih kalau misalnya bisa dilihat ini kayaknya bukan bisnisan perempuan gitu. Bisnisan ini kan cowok banget cowok gitu banget. Kan, kerjaan cowok banget bener. gitu. Cuma karena saya di lingkungannya mungkin kebanyakan cowok gitu, kayak saudara-saudara saya kan semua cowok, kakak adik semua cowok. Oh gitu. Iya. Berapa bersaudara Teh? Saya 4. Oh 4. Kakak 2, adik 1, adik kembaran. Berarti cewek satu-satunya. Cewek satu-satunya. Mantep banget. Cewek satu-satunya. Terus yang megang langsung sendiri atau mungkin saudara yang lain juga ikut gabung juga di ikut situ? Tapi masing-masing gitu. Oh masing-masing. Jadi maksudnya sama kita dibagi-bagi gitu. Tapi semua di angkutan. Semua diangkutan. Iya sayang sih ya. Kan kalau misalnya orang tua udah punya usaha sendiri, pasti minimal customernya jatuh juga buat kita. Betul, gitu ya Teh ya. Gitu. Oke. Awalnya memilih jadi ke situ kan perempuan nih, padahal ngerasa aneh nggak? Enggak. Jadi gini Teh, saya waktu SMA gitu ya, waktu sekolah, Bapak tuh pernah nanya gitu. Ya kan suka ngobrol gitu ya. Almarhum Bapak suka nanya gini, Teh, kalau nanti usaha, kamu mau ngurusin bis apa mau ngurusin truk gitu. Ya dengan polos lagi zaman SMA saya bilang, saya mah kayaknya pengen punya truk nih gitu. Padahal saya belum tahu bisnisnya itu gimana gitu. Bisnisnya itu kayak gimana gitu. Nah setelah saya udah selesai kuliah gitu, lagi kuliah, saya udah diajarin gitu ya ngurusin bis itu gimana gitu, angkutan umum gitu ya, dikasih tahu caranya gitu. Sempat ditanya juga sebelum itu mau belajar dagang atau mau belajar ngurusin mobil gitu. Kalau dagang itu dari siapa? Dari Bapak juga. Karena Bapak dulu kan usahanya kan di jual-jualan spare part juga gitu, onderdil mobil-mobil tua gitu, mobil-mobil lama gitu. Wah, ada juga sih bisnisnya. Jadi jual beli spare part ya, terus jasa transportasi, terus apa lagi Teh? Udah masih itu aja dulu. Itu aja dulu yang dibocorin katanya. Yang lain-lain nanti dulu. Sesuai tema dulu gitu. Nah gitu. Nah ini kan jadi entrepreneur. Terus kok tiba-tiba memilih juga jadi politisi? Itu dari mana? Karena ingin ijazahnya bermanfaat. Saya daripada nggak kepake. Karena memang saya kuliah tuh di jurusan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara gitu. Jadi waktu itu memang sebenarnya pas ke situ ya. Iya, sebetulnya cocok ke situ kalau secara teori gitu. Kalau di teori secara bisnis tuh nggak banyak banget saya belajar di FISIP gitu ya. Hanya secara
umumnya aja gitu, umum. Tapi ya akhirnya ya bisa dibarengin gitu. Jadi waktu kemarin, karena saya kan sempat jatuh, maksudnya di bisnis ini saya sempat terpuruk juga gitu. Sempat terpuruk. Ketika lagi mau naik gitu, nah ditawarin itu, ya akhirnya ya sudahlah biar bermanfaat juga. Iya, benar sih. Ijazahnya gitu. Tapi dulu jurusan pada saat ngambil jurusan di kuliah itu keinginan sendiri atau diarahin sama orang tua sih? Nah ini sebenarnya kecelakaan jadi masuk ke situ gitu. Tadinya kan memang pengen banget bisnis gitu ya. Dulu saya ngambilnya tuh di administrasi niaga, tapi ternyata nggak lulus. Nah jadi akhirnya lulusnya di administrasi negara. Ya udah kok darurat, ya udah jalan aja. Gitu. Bisa diprediksi kalau saya terawang ya teh. Kalau saya terawang itu kan kecelakaan. Yang keinginan tidak lulus kan. Nah yang itu juga yang waktu itu kan nggak jadi lulus padahal suara banyak tuh. Nanti yang satunya lagi kan malah jadi jalan. Nah kayaknya yang ini jalan teh. Bakalan gitu ya setelah melalui penerawangan. Ini seru banget ya. Oke, jadi memang ada banyak sekali nanti pelajaran-pelajaran yang good listeners ataupun sahabat 5 waktu bisa dipelajarin dari Teh Sri Kuntari ini ya. Nanti kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Yo, 92.9 FM Mix Radio, the best mix of music. Balik lagi, kita masih sama Teh Sri Kuntari sebagai narasumber kita di bisnis transportasi di masa pandemi. Cewek mungil, enggak cewek sih ya sebenarnya. Ibu-ibu kali. Teteh mungil. Udah ibu-ibu kali. Orangnya mungil tapi bisnisnya enggak mungil. Ini malah gede gitu kan ya. Tapi memang sih ini bisnis orang tua. Tapi kalau misalnya kitanya nggak pintar-pintar banget dan nggak menguasai juga belum tentu masih sebesar ini gitu ya Teh ya. Iya, karena kalau misalnya di angkutan itu sebetulnya bisnisnya kan bisnis keras ya gitu. Maksudnya nggak hanya sekedar kita punya angkutan terus misalnya oh ya udah tinggal jalan aja. Kalau orang ngelihatnya ini angkutannya banyak banget, pasti duitnya banyak banget. Padahal yang diurusinnya juga banyak gitu. Nggak sesimpel itu gitu kan. Karena memang biasanya orang gitu ya ngelihatnya tuh cuma keuntungan dan hasil akhirnya doang gitu kan. Udah tinggal enaknya. Padahal kan nggak seperti itu yang tadi diceritain ya. Benar-benar ngerambah juga dari dipelajari dari hal yang terdasar seperti itu. Gitu. Berarti mulai gabung di tahun berapa Teh? Kalau saya tuh mulai pegang bisnis ekspedisi ini tuh di 2007 ya. 2007. Berarti 2007 kan masih aman nih, masih gencar gitu enak ya. Enak banget sampai sekitar 2007 sampai 2010 lah ya, 2011. Pokoknya baik-baik aja gitu. Enaknya apa? Ya maksudnya kegiatannya lancar aja gitu. Lancar. Okay. Kita paling kehambat tuh hanya kalau misalnya ada kenaikan bahan bakar gitu. Karena kan itu penyesuaian untuk kenaikan nanti si ongkosnya gitu. Terus belum lagi kenaikan spare part, oli, ban segala macam itu yang kadang ngebikin ke kitanya agak lambat gitu. Kalau udah dari kenaikan BBM udah, kalau angkutan tuh agak-agak aduh gimana gitu. Penyesuaiannya agak lama. Berarti gitu. Sekarang juga lagi pusing juga ya? Iya, kalau sekarang tuh karena pandemi ini. Karena pandemi, bukannya karena sekarang lagi naik juga nih? Enggak. Kalau ini justru sekarang kalau kata saya tuh lebih sulit bangun dari yang kemarin. Hampir 2 tahun kan? Bangun dari pandemi. Dari pandemi. Tapi gitu. Sebelum pandemi tadi Teh Sri bilang saya juga ngerasain masa-masa lagi repotnya. Berarti repotnya pas kapan tuh? Karena gini Teh, kita kan kalau di bisnis itu ibaratnya gini, kalau bapak tuh suka bilang sama saya gitu ya, kamu punya angkutan, ini satu, gimana caranya ketika satu ini bisa jadi 3, gitu kan? Ketika sudah jadi 3, gimana nambahnya gitu? Dikasih target, betul gitu. Nah itu si target itu yang memang sama kita tuh harus benar-benar gitu. Ini dari mana nih gitu. Jadi perputaran dari si ekonomi, perputaran dari keuangannya kita harus betul-betul gitu. Cuman kalau dulu enak gitu. Enaknya karena ada beberapa sumber gitu makanya. Jadi si angkutannya kan nggak cuman hanya yang saya pegang tuh kan tracknya tuh track Bandung Surabaya.
Gitu. Tapi kita juga punya DO yang memang seperti ngangkutin air mineral gitu. Nah dulu itu masih berjalan semua. Jadi yang rutinnya udah pasti ada. Betul gitu. Jadi si posnya tuh agak banyak gitu, nggak cuma di satu itu aja gitu. Belum lagi yang jasa angkutan umumnya gitu. Itu. Berarti sekarang yang masih ada? Yang masih ada yang memang yang masih saya pegang tuh kan angkutan umum itu yang trayek Bandung Panjalu itu angkutannya Elep. Yang ke Surabaya masih? Yang Surabaya masih. Itu kita ngangkutin barang-barang dari Bandung. Kita kerjasama sama pabrik, kayak sama Ultra, sama terus namanya tuh Marmer gitu ya. Terus pokoknya yang deket-deket di Bandung sini. Jadi kerjasamanya langsung sama pabrik gitu. Nah itu masuk tahun 2007 ya waktu itu ya. 2007 dikasih target nih sama bapak gitu kan. Nah ini mulai bisa nambah hasil sendiri si angkutannya pas kapan tuh? Alhamdulillah waktu itu jadi waktu itu bapak punya beberapa angkutan. Jadi ceritanya tuh bapak punya angkutan dulu diurusin sama orang. Ini maksudnya ada kepercayaan beliau yang kerja gitu. Jadi dulu ada sekitar 5 unit gitu lah, 5 unit truk gitu. Bapak bilang gitu, udah sok kamu bawa ini semua ke Cimahi. Maksudnya ke garasi Cimahi, kamu ngurusin sama orang gitu ya, sama yang kerja gitu, kepercayaan saya gitu. Kita bawa semua teh. Nah, sekitar sampai 5 tahun sampai 10 tahun tuh alhamdulillah gitu. Jadi kita punya DO yang tadi untuk angkutan bawa air mineral gitu, ya bawa aqua gitu kan, boleh sebut merek? Bebas. Enggak sih sebenarnya nggak boleh atau teh. Nah itu, jadi kita kan kalau itu kan udah rutin deh. Itu tuh apa sih kalau di angkutan, kalau saya bilang udah ngangkutnya kayak air, kayak sembako tuh udah aman, karena nggak ada libur. Iya. Kalau kayak saya ngangkut yang lain gitu, kayak barang-barang yang lain, jasa-jasa yang lain, itu kayak mau bulan puasa kayak gini kita tuh nggak bisa ngitung 1 tahun teh di pembukuan tuh. Pasti ngitungnya hanya 11 bulan aja. Karena yang 1 bulan untuk Ramadan angkutan besar tuh berhenti. Iya, jadi kosong ya. Jadi 2 minggu sebelum sampai setelah Lebaran ya itu udah nggak boleh. Udah, jadi kan hitungannya sampai 1 bulan gitu. Kita tuh jadi hitungannya kalau di angkutan itu cuma 11 bulan. Ya nggak apa-apa sih 11 bulan, tapi kan hasilnya sebenarnya lebih dari 12 bulan. Tapi bayarannya kan lama teh. Sama pabrik tuh nggak cash juga. Nungguin dulu kontraknya berapa bulan. Iya. Tapi gitu. kalau sekarang udah berapa armada nih teh? Kalau sekarang tuh sebenarnya kita tinggal bertahan aja teh, karena kemarin jadi ketika almarhum bapak meninggal gitu, memang akhirnya kita bersepakat gitu ya, satu keluarga tuh bersepakat akhirnya dibagi lah gitu. Yang adik kakak tadi yang adik kakak berempat itu gitu. Jadi akhirnya sekarang pegang masing-masing gitu. Berarti Teh Sri ini megang fokus sendiri untuk gitu. Ya punya saya gitu. Yang mana tuh yang Teh Sri? Yang ini yang masih angkutan yang ke Surabaya sama yang jasa angkutan umum itu. Jasa gitu. angkutan umum. Cuman unitnya nggak banyak gitu Teh. Jadi tapi kan alhamdulillah ya yang udah punya sendiri. Kan ya. Aduh, tapi kan enak jadi pengen beli truk. Tapi memungkinkan nggak sih Teh, kan kalau Teh Sri ini orang tua tadi kan bisnis orang tua, memungkinkan nggak sih untuk seseorang di luar sana, ada gue listener ataupun sahabat 5 waktu yang pengen masuk ke dunia bisnis transportasi, apa yang harus diperhatikan Teh? Ya harus, kalau misalnya dari ini kita jangan dulu punya unitnya dulu, jangan dulu punya mobilnya dulu. Jangan dulu ya? Iya, kita ini kalau misalnya punya mobil mau dipakai apa? Justru bener. Kita harus punya, kita mau ngangkutin apa? Kalau misalnya kita jualan gitu, ini marketnya apa gitu? Marketnya siapa? Pasarnya ada nggak gitu? Jadi percuma nanti kita punya mobil, beli truk mahal-mahal, tapi nggak ada DO-nya, nggak ada mau ngangkut apa gitu. Iya. Jadi berarti harus dipikirin dulu harus gitu. Kalau pasarnya siapa gitu? Kita mau ngangkut apa nih gitu? Kalau misalnya nggak ada, ya jangan, nanti kan malah mau dikerjain apa, sayang juga gitu. Jadi wasting money ya sebenarnya. Iya, betul. Sementara kendaraan kan harganya turun. Iya, gitu, pasti gitu. Kayak gitu ya. Iya ya benar juga. Makanya tuh Tian, jangan beli mobil dulu. Dipakai cuma buat kesini doang Tian. Sayang udah mahal-mahal gak ngasih duit. Saya belum beli mobil, emang ada duit. Jadi memang poin pertama harus dipikirkan dulu pasarnya ada atau enggak gitu ya, seperti betul. Itu. Oke, terus apa lagi Teh? Ya baru nanti kita lihat angkutannya gitu. Jadi kan sekarang pasar ini
pasarnya ini misalnya kita ngangkut apa nih ya, kebutuhannya tuh apa, mobilnya yang seperti apa, karena kan truk itu banyak teh jenisnya, truk tuh banyak banget gitu jenisnya tuh, jadi ada yang dari mulai engkel, double gitu ya, tronton gitu ya, build up semua banyak gitu teh. Itu Teh Sri punya semua? Ada gitu. jadi kita kebayang gak sih sahabatnya bawah tuh, ini ceweknya mungil banget, mainannya tronton. Bener maco ya? Ya kali gara-gara lingkungannya cowok semua. Jadi tapi performance nggak kebawa maco ya? Nggak. Kalau dulu sih kebawa, kalau sekarang kali udah ibu-ibu lah ya. Jadi nggak ini. Nggak ya. Kirain lingkungan kerja mempengaruhi jadi kebawa. Tapi gitu. Kebawa sih kalau misalnya kita ngobrol gitu, udah nggak ada anggun-anggunnya, udah ngobrol sama montir, sama sopir, sama pengurus gitu, udah lapangan lah gitu. Karena sebagai seorang pemimpin juga harus ditunjukkan kan ya, gitu. Leadershipnya gitu. Masa terlalu baik, bapak gitu ya enggak gitu. Ya? Menyesuaikan lah. Gitu. Karena mereka juga akan sungkan juga sama kita gitu, kalau misalnya kita nggak menyesuaikan sama mereka gitu. Jadi banyak lah cerita-cerita, ini cerita maksudnya perjalanan kayak ngurusin di garasi sama montir sama jatuh sopir. bangunnya udah kerasa ya Teh ya? Iya insyaallah lah udah kerasa banget. Dan termasuk dampak dari pandemi ini juga termasuk terjatuhkah atau tidakkah, nanti kita akan cari tahu setelah yang satu ini. FM Mix Radio, the best mix of music. Kita masih di Ngopi Terus, ngobrol happy tentang ruang usaha, dan kita masih ngebahasin tentang bisnis transportasi di masa pandemi, dan sama Teh Sri Kuntari di sini ya. Teh, ini kan bisnis transportasi menjadi salah satu yang kena dampaknya juga kan ya di masa pandemi ini. Ini kerasanya pas kapan tuh? Kerasa mulai bahwa aduh ini ngefek banget nih di transportasi gitu. Kerasanya tuh berarti waktu tahun pertama awal. Oh, awal langsung. Awal gitu. Karena kan udah mulai ada pembatasan gitu kan, mulai harus berhenti gitu kayak angkutan umum. Apalagi waktu mendekati waktu lebaran itu, lebaran yang pertama kita boleh mudik apa segala macam gitu. Terus awal-awal ketat banget ya. Kita kalau misalnya mau keluar kota gitu kan nggak boleh, keluar Jawa gitu nggak boleh gitu. Jadi kita berhenti gitu, berhenti apa sih, berhenti ngangkut gitu. Oke. Terus Tata sebagai pimpinan ngambil keputusan apa? Ambil keputusan ya, yang penting kalau saya tuh kan berpikir ada beberapa karyawan gitu ya. Ada beberapa karyawan ya, kita sebetulnya kalau dari segi gaji mereka itu kita kan ada beberapa tagihan yang memang sejak sebelum pandemi ini gitu. Jadi kita ngandelin dari situ kalau secara keuangan gitu. Jadi sebenarnya sih nombok juga. Sebenarnya nombok juga. Teh mah giliran nombok aja bilang-bilang. Iya sebenarnya, cuman yang penting saya selama pandemi nggak ngeberhentiin karyawan. Tidak sama sekali? Tidak gitu. Jadi masih ada gitu. Karena memang karyawan saya tidak terlalu banyak juga. Hanya yang pasti kalau misalnya untuk segi keuntungan kita nggak ada. Karena mungkin bisa sampai 80% kita anjlok gitu. Berapa persen Teh? 80%. 80% anjlok. Wow, luar biasa sekali. Berarti ini kalau misalnya udah bisa survive itu sebenarnya udah oke ya? Udah oke. Udah dahsyat banget gitu. Jadi kita hanya bertahan aja selama 2 tahun selama pandemi ini, kita bertahan aja gitu. Oke. Teman-teman minum ya. Oke, minum Teh. Ini juga ada roti ya. Tian, boleh dimakan juga Tian. Kalau misalnya ngobrolin sama teman-teman yang sama di lingkungan transportasi juga, mereka ada yang gulung tikar gitu Teh? Ada. Apalagi yang jumlah angkutannya lebih banyak dari kita tuh udah mobilnya diam semua Teh. Nggak ada pergerakan gitu. Karena di jasa angkutan orang aja gitu ya. Sama angkutan barang juga. Angkutan barang juga. Karena kalau misalnya di pabriknya nggak ada produksi ya, kita nggak bisa ngangkut barang, nggak bisa distribusikan kan gitu. Karena kita kerjasamanya sama pabrik. Aduh sayang banget nih ya. Jadi kalau misalnya selama ini Sahabat 5 Waktu masih bisa bertahan, bisa survive dengan usahanya, kalau yang kerja mungkin sebenarnya nggak aman juga, karena ada banyak juga perusahaan-perusahaan yang memberhentikan gitu ya karyawan-karyawannya. Waduh, sedih sih ya sebenarnya. Tiap saya ngobrol sama para entrepreneur yang pada datang ke sini juga banyak yang memang terdampak. Semua sih sebenarnya ya. Semua. Karena teman-teman saya juga yang memang bukan di transportasi, ketika kita sharing gitu ya masalah kejadian si pandemi 2 tahun ini sama gitu. Justru lebih sekarang memikirkan ini kalau mau ekspansi, kita mau bisnis apa yang memang sebenarnya nggak kena dampak gitu. Tapi yang dahsyat lagi, teman-teman saya sebagian yang memang kemarin bisnisnya bisnis hobi, justru mereka naik gitu. Bisnis hobi kayak apa tuh Teh?
ikan koi, tanaman gitu. Karena kan kita dirumahkan semua. Oh iya benar. Jadi bisnis orang nyari kegiatan ngapain betul, sih di rumah betul. gitu Dan ya. itu ngehasilin banget gitu. Ketika kita kemarin pandemi itu gitu. Teman-teman saya yang di situ yang tadinya cuma iseng-iseng aja, justru mereka lumayan gitu dari hasil itu gitu. Pandemi 2 tahun tuh gitu. Karena kan hobi. Iya, benar ya. Orang di rumah ngapain ya? Iya, akhirnya mempercantik rumah lah gitu kan ya. Bikin-bikin tanaman gitu kan, dipercantik. Benar juga ya. Kok kita baru ketemu ya? Ini pandemi udah mau beres malah. Iya, bener itu lumayan tuh, luar biasa. Teman-teman saya juga banyak yang memang ekspansi nggak sengaja gitu ya, cuman dari hobi gitu. Akhirnya dapat duit banyak ketika kemarin tuh karena dari situ gitu. Nah, Tessri sendiri ini kepikiran sesuatu nggak? Atau mungkin ini karena lagi turun beneran 80%, saya coba challenge di bidang yang lain gitu. Kayaknya sih sekarang belum ya. Jadi maksudnya gini, kemarin justru lebih ke tahun ini sebenarnya kita seperti ngulang dari nol lagi. Ngulang dari nol? Iya, ngulang dari pertama lagi gitu. Ternyata lagi enak, kemarin udah kejadian PPKM lagi, apalagi rame ini rame itu gitu. Akhirnya ya yang penting kita bertahan aja. Yang penting kita bertahan. Oke, kondisi saat ini seperti apa Teh? Kan sekarang PPKM-nya juga nggak begitu seketat yang waktu musim Delta itu ya. Kondisi sekarang saat ini di lapangan kayak gimana Teh? Kalau sekarang sih kayaknya lebih enak ya. Maksudnya lebih leluasa, maksudnya hanya ya tadi itu kalau misalnya kita masuk ke pabrik gitu, sopir apa segala macam itu kan ada aturan-aturan yang memang tetap prokes ada gitu. Jadi tapi nggak seketat dulu kan gitu. Kalau dulu mah aduh repot banget gitu. Angkutan orang udah jalan biasa, tapi masih ada pembatasan di berapa orang gitu, 50% gitu. Nah, kalau pembatasan di kendaraan itu, nah ini yang pengen saya tanyain justru dari dulu. Kalau dibatasin orangnya, berarti si tarifnya itu naik juga dong? Enggak, kalau tarifnya nggak naik tetap, tapi setoran ke sayanya yang jadi berkurang. Oh gitu, iya benar juga sih. Makanya dari dulu ini dibatasin gitu kan tempat duduknya tuh saya mikir, terus kasihan dong harganya jadi naik. Oh enggak ya gitu ya. Kalau yang saya tuh enggak gitu. Cuman setorannya aja maksudnya ya kan yang biasa mungkin ada di sekitar kalau mobil kecil kan bisa 14 orang gitu ya. Itu kan paling cuma 7 orang gitu. Ya supir juga kan akhirnya ya gimana ini keadaannya kayak gini ya. Kita yang penting ada aja. Jarak tempuh perjalanan tetap segitu-gitu aja kan ya. Jadi hanya bertahan. Hanya bertahan selama kemarin pandemi itu gitu. Tapi kan alhamdulillah bisa survive, terus karyawan tetap digaji gitu kan. Seperti itu udah luar biasa sih sebenarnya. Soalnya saya lebih memikirkan mereka gitu, lebih mikirin karyawan tuh kasihan ya, maksudnya ada keluarganya gitu yang memang ya karyawan saya kan kebanyakan laki-laki gitu, jadi lebih si penanggung jawab keluarga penanggung gitu jawab, ya. jadi saya lebih miris lah kalau misalnya ya udah diberhentikan gitu, mau gimana gitu kondisi secara globalnya juga kayak gini gitu. Saya nggak tega gitu, saya nggak berani, ya sudah lebih baik kita bertahan bareng-bareng aja gitu. Iya sih, percaya banget kalau pengusaha besar kayak Tessri Kuntari ini kan pasti punya saving gitu kan ya, termasuk good listener ataupun sahabat 5 waktu di luar sana yang udah jadi entrepreneur yang udah lama, bisnisnya udah gede. Ya kondisi pandemi kayak gini meskipun mungkin tadi ada pengurangan gitu kan, setorannya jadi kurang, tapi kan minimal punya saving, tidak mungkin tidak. Nah yang bikin kasihan itu adalah bagi mereka yang nyari sebulan itu ya selesai, apalagi yang nyari cuma 1 hari, ya kan, 1 hari dimakan buat besok. Nah itu yang difikirkan kan ya, kasihan ya. Jadi savingnya habis gitu. Ya boro-boro saving sebenarnya untuk kebutuhan pokok kan, jatuhnya kayak gitu. Jadi memang dibutuhkan pemimpin yang memang memanusiakan manusia gitu ya. Betul. Karena memang ya disitulah gitu. Tapi hebat ya kalau kita bisa memberikan rezeki ke orang gitu. Secara nggak langsung kan memberikan rezeki ke satu orang yang menikmatinya banyak sekeluarga, ditunggu banget gitu ya. Oke. Nah sekarang kan bentar lagi bulan puasa nih, pasti banyak yang mudik, udah mau sumringah lagi dong. Kayaknya sih ya, mudah-mudahan nggak ada aturan-aturan baru lagi. Cuman kemarin kan sempet ya kita takutnya ada hal yang memang kadang pemerintah tuh kan bikin kaget ya, gitu aturannya gitu. Karena memang 2 tahun kemarin kan kita nggak angkutan orang tuh udah nggak ngangkut orang kan, nggak boleh mudik. Jadi berhenti gitu. Ketahuan di jalan udah repot, urusannya kan udah hukum. Iya benar. Iya. Ini pemerintah suka bikin aturan yang bikin kaget. Yang paling kaget aturan yang mana? Ya itu tiba-tiba nggak boleh gitu, nggak boleh selama sekian waktu gitu ya, misalnya 2 minggu nggak boleh beroperasi. Ya itu kaget lah kalau untuk angkutan umum. Karena kalau itu keputusannya biasanya diinfokan surat lama? resmi kan.
sekitar seminggu sebelum itu udah seminggu sebelumnya. Jadi prepare selama seminggu surat langsung resmi juga gitu. Jadi belum mulai udah bengong duluan. Udah bengong. Kumaha ieu gitu. Kumaha ieunya teh aduh itu teh kan lagi rame-ramenya kalau mau menjelang menjelang lebaran kan kalau angkutan umum tuh rame banget. Bener. Gitu. Orang yang tadinya enggak belanja jauh juga jadi berangkat gitu. Pulang kampung. Terus kan ada kenaikan tarif. Ada kenaikan ongkos kan kalau di angkutan umum kalau mau lebaran gitu. Nah, ini bagian mau lebaran, setelah lebaran kita berhenti nggak boleh kan. Ya udah terima aja. Gimana lagi gitu. Yang paling ditunggu-tunggu selain momen lebaran teh kalau di dunia transportasi itu pas kapan lagi sih momennya? Yang paling ditunggu-tunggu. Transportasi angkutan umum sih enggak ya, maksudnya paling ini lebaran aja. Kalau misalnya di angkutan barang itu mah flat aja lah. Maksudnya nggak ada yang gimana gitu. Karena itu kan udah berjalan. Ada kerjasama itu ya. Kerjasama. Gitu. Nah kalau kerjasama yang bikin kerjasama Tesrinya sendiri yang merambah langsung ke si pabrik gitu. Iya gitu. Waduh, langsung terjun sendiri nih. Ya iya tuh teh sama siapa tuh? Ya sih memang kalau ngambil ikan yang besar kan pancingannya juga harus sama si yang besar ya. Iya gitu. Besar bukan sembarang besar, bodinya memang mini nih, tapi kemampuannya luar biasa. Jiwanya juga besar memikirkan orang lain ya. Alhamdulillah. Iya. Banyak inilah teh di angkutan tuh. Ya tadi di awal saya bilang gitu ya, nggak sesimpel itu gitu. Nggak sesimpel itu. Banyak banget yang diurusin ya gitu. Banyak banget kerjasama dengan di lingkungan di luar perusahaan gitu kan. Dari mulai kita urusan surat menyurat angkutan gitu kan dengan pihak pihak samsat kepolisian segala macam gitu ya. Dinas terkaitnya kan ada juga. Belum lagi sekarang kayak perusahaan sendiri kan urusannya dengan perizinan gitu kan. Terus ada lagi keamanan jalanan yang memang menjaga keamanan dari Bandung sampai Surabaya gitu kan, banyak banget gitu. Retribusi ini dan itu. Betul, gitu ya. Gitu. Jadi nggak simpel gitu. Sebenarnya banyak yang memang harus kita dipersiapkan gitu. Selain itu yang paling bikin pusing gitu apa? Bikin pusing di dunia apa ya? Transportasi. Kalau yang saya bikin pusing tuh kalau BBM udah naik. BBM naik. Otomatis spare part naik, oli naik, ban naik, ongkos susah naik. Itu yang bikin pusing gitu. Ongkosnya susah naik. Jadi kita negosiasinya tuh agak-agak alot gitu, nggak langsung gitu ya. Tapi kalau yang lainnya kan cepet langsung naik. Hari ini BBM naik nggak akan lama tuh, pasti spare part angkutan naik, olinya naik juga gitu, bannya naik juga gitu. Ya kan lumayan teh gitu ya. Harga ban truk tuh kan bukan urusan 100.000 200.000 gitu. Apalagi digantinya langsung banyak. Nah itu dia gitu, karena kan perawatan rutin. Nah itu kalau misalnya kita nego misalnya ini ada kenaikan BBM, kita mau naikin ongkos tuh agak misalnya nggak seimbang. Kalau saya bilang nggak seimbang. Berarti tetap ada maintenance untuk si armada ini ya Teh ya, untuk keselamatan barang ataupun orang gitu ya Teh ya. Itu berapa lama Teh? Itu tergantung ininya, tergantung maksudnya keadaan si unitnya sendiri gitu. Maksudnya beda-beda lah gitu. Gitu. Nanti kan disesuaikan sama penggunaan di jalan gitu. Oke. Ya nggak sesimpel itu, makanya kalau misalnya kita nggak bisa ngelihat orang, wah si ini enak, wah si ini nenek capek deh. Namanya bisnis mas, semua juga nggak ada yang enak, semua pasti ada yang enak, ada capek, ini ada kerjaan. Tapi ketika kita melakukan sebuah usaha akan ketemu satu gongnya ya. Ada. Pasti akan ada gongnya kalau usaha gitu ya. Ada. Jadi nggak usah khawatir. Harus yakin lah ya gitu, nggak mungkin yakin. gitu. Oke, Bismillah, yakin pokoknya meskipun jadi, sekarang gitu ya. lagi perih, menderai-derai air mata karena pandemi, nggak usah khawatir, pandemi akan segera berlalu. Amin. 92,9 FM Mix Radio, the best mix of music. Aduh, makin malam mulai dingin aja ya Teh ya? Iya, dingin banget. Dingin banget. Ini kalau Tesri ini tadi kan berapi-api, sekarang mulai mendingin nih kalau malam. Malam Jumat ya.
Tapi dari tadi mukanya sumringah wae. Mending Sumringah daripada Sumanto. Nah gitu betul. Atau Sumanto masuk lagi suka digigit. Daripada bau nih. Mending Sumringah aja. Sumringah aja. Memang harus gitu ya Teh. Iya. Harus dibawa happy terus. Iya. Sesuai dengan obrolan kita ngopi terus, ngobrol happy tentang ruang usaha. Sebenarnya kan kalau yang namanya usaha itu ada jatuh bangunnya. Ada. Tapi kalau misalnya yang udah digeluti sama Teh Sri, ini lebih banyak happy-nya atau lebih banyak apanya nih? Kayaknya balance ya. Balance. balance Oh, kayaknya. balance. Karena kan si jangka waktunya juga sudah agak lumayan gitu, udah agak lumayan lama gitu. Jadi udah oh ya jatuhnya sekian, bangunnya sekian gitu. Jadi udah mulai inilah gitu. Berarti hampir mau 20 tahun inilah ya? Ya 15 lah. Oh 15 tahun megang. Wah itu sih udah di tangan banget ya. Amin. Ini kalau misalnya bisnisnya itu aja 15 tahun ada tingkat kejenuhan nggak? Ada pastilah, namanya kita yang terus-terusan tuh kan pasti jenuh gitu. Cuman kan kita berpikirnya ini sayang juga kalau misalnya dilepasin gitu aja gitu sayang kan. Ya iyalah cuan ngebangunnya cuan, juga cuan, kan ngebangunnya juga udah, terus mikirnya juga kegiatan apa usahanya orang tua gitu. Soalnya dulu almarhum bapak selalu ngingetin gitu. Dia suka ngomong kayak gini, jangan sampai bapak udah nggak ada, usahanya nggak ada sama sekali gitu. Sok siapa aja yang mau ngelanjutin, siapa yang menerusin, jangan sampai hanya tinggal namanya saja bahwa dulu orang tua saya tuh punya usaha ini gitu. Jadi itu selalu diamanahkan dari dulu gitu. Hanya sok aja siapa yang mau ngelanjutin gitu. 15 tahun bukan waktu yang sedikit gitu kan. Tapi punya kepikiran nggak mau nambahin bisnis baru apaan gitu, tapi masih memang di dunia transportasi gitu Teh? Sementara ini sih cita-cita gitu ya. Ada sih maksudnya pengen apa, kemarin ada satu DO gitu ya, kita kerjasama yang memang di manajemen kita yang agak nggak baik gitu, kita jatuh gitu. Nah seperti saya pengen ngambil itu lagi gitu, yang tadi saya kalau bilang ya saya ingin kerjasama lagi sama perusahaan air minum gitu ya, air mineral itu gitu, karena si angkutan itu tuh kan hampir setiap hari gitu, itu udah jelas banget gitu. Saya pengen lagi itu, maksudnya saya ambil lagi gitu, kerjasama lagi gitu, karena itu percepatan di masalah keuangannya gitu ya, maksudnya sistem pembayarannya. Ya, memang itu harus diperhatikan ya untuk setiap gitu. perusahaan ya. Iya gitu, makanya karena gini Teh, kalau misalnya untuk saya di angkutan itu nggak ada semuanya yang bayar cash langsung kayak gitu. Semuanya tuh udah kontrabon semua. Iya. Termasuk kita juga dengan spare part, dengan kebutuhan angkutan juga. Ya kita juga kontrabon juga, karena pembayaran tuh lama, setelah kontrabon juga dibayarnya pakai euro juga. Jadi kalau mimpi pengen nambah rute lagi gitu Teh, selain ke Surabaya, selain ke Ciamis ya tadi ya, ke Ciamis gitu. Pengen nggak sih, sebenarnya kan banyak rute nih gitu. Sebenarnya kita kemarin waktu peninggalan ditinggalin sama almarhum bapak gitu. Sebenarnya kita punya rute untuk angkutan bis kecil gitu ya, bis 3/4 itu untuk angkutan dari Bandung ke Cianjur. Sebenarnya kita punya trayek itu sekitar di 4 unit. Oh ada. 4 unit itu memang sama kita tuh belum diangkat lagi gitu, belum dipakai lagi gitu. Nah kemarin sih sempet saya ngobrol sama adik gitu, sama keluarga. Kayaknya seru ya kalau misalnya punya angkutan untuk ini travel gitu ya. Karena bis yang memang sekarang ya udah mulai ramai lagi happening gitu ya. Gitu. Akhirnya ya saat ini sebenarnya adik saya lagi nyoba nih gitu. Lagi nyoba untuk bukan angkutan umum gitu, tapi lebih ke pariwisata. Pariwisata. Sebenarnya itu kan udah beberapa tahun yang 5 atau 10 tahun yang lalu ya. Kenapa baru sekarang Teh? Ya tadi itu kan kembali ke maksudnya kita pengen fokus ke yang ada gitu. Fokus dulu satu-satu gitu, biar kita juga kerasa gitu, maksudnya oh ini sebenarnya bisnisnya ke atas ente gitu, ngerti apa enggak gitu kan, ada hasilnya apa enggak gitu. Iya benar. Gitu. Berarti rencana mimpinya nih, kita mimpi dulu aja. Mimpinya travel kemana? Gak tau ya. Kayaknya mendingan kalau yang saya lihat sih sekarang yang ramai itu kan pariwisata yang memang oke gitu, paketnya apa nih gitu, mau kemana nih gitu, tempat-tempat wisata yang memang mau Jawa Barat kayak berarti gitu. Bisa joinan sama yang punya agent travel. Iya seperti kan? itu. Armadanya dari Teh Sri gitu karena ya. kemarin juga kemarin juga tiba-tiba kan teman-teman yang ada di travel haji umroh gitu, tiba-tiba mau berangkatin umroh butuh bis untuk angkut ke bandara gitu kan, itu
sebenarnya oh iya ternyata si peluangnya ada juga gitu. Pasarnya gitu kan pasarnya ya. ada gitu. Jadi ada, kita bisa memilih join sama siapa nih, sama agent travel udah pasti otomatis iya, gitu. ya. Tapi liar teh nanti dulu. ininya juga masih aduh. Tapi memang harus gitu ya Teh. Harus nggak sih apa kalau tadi Teh Sri bilang, saya kan pengen fokus dulu saat itu ketika si travel lagi happening, saya pengen fokus. Sebenarnya seseorang kalau misalnya mau merambah ke usaha baru itu harus setelah berapa lama Teh? Kalau hitungan saya sih memang harus udah bener-bener kerasa ya, udah bener-bener tahu banget gitu sampai nih 15 tahun apa 20 tahun gitu. Udah tahu banget gitu. Udah tahu banget. Jatuh banget. Ya, jatuh bangun terus maksudnya oh apa sih susahnya di mana gitu. Itu baru gitu. Baru akan bisa gitu. Baru boleh lagi. Baru boleh gitu. lah gitu. Biar ini bisa tetap jalan tapi udah bisa agak-agak dilepas gitu ya. ya. Gitu. Karena kan udah hitungannya udah puluhan tahun ya, udah lama gitu. Oke. Ini kan kalau misalnya bisnis transportasi kan orang-orangnya pasti serius kan ya, karena udah capek traffic di jalanan gitu kan. Tapi ada kejadian-kejadian lucu nggak sih? Kalau saya lebih lucunya lebih ke apa ya? Kayak karyawan-karyawan saya gitu ya. Saya kan gaulnya sama sopir ya. Sopir-sopir truk mah semua orang juga tahu gitu. Wah, sopir truk mah udah serampangan lah gitu ya. Yang lucunya tuh gitu, orang semua tahu kalau supir itu pasti istrinya nggak satu gitu. Ini yang paling lucu dan unik kalau menurut saya gitu ya. Jadi gini Teh, supir-supir saya tuh memang karena perjalanannya Bandung Surabaya, saya yakin mereka pasti punya istrinya 2 atau 3 gitu. Sesuai trayek. Sesuai dengan trayek. Jadi sesuai dengan tempat pemberhentian mereka. Kalau bagi saya ini lucu gitu. Karena pernah kejadian juga gitu, tiba-tiba ada yang datang ke kantor gitu, datang ke garasi gitu ya. Istrinya misalnya di sini gitu, itu suka cerita gitu. Dan itu kalau kata saya unik gitu. Saya lucu gitu kalau misalnya supir kan, ya tuh Bu kan kesel gitu, maksudnya jauh kan sampai Bandung Surabaya itu kan bisa seminggu Teh bolak-balik tuh ya, seminggu bolak-balik gitu. Ya ada aja sih. Saya cuman paling bilang kayak gini, oke nggak apa-apa, tapi kalau bisa udah nikah aja gitu, maksudnya biar halal gitu ya. Itu yang lucu-lucunya yang kayak gitu. Lucu ya. Gitu. Jadi ini mohon diakui saja. Bocorannya udah ada. Jadi memang ya lucu sih ya. Ya memang itu kan udah cerita lama ya dari dulu ya. Kalau dulu kan katanya gitu ya. Katanya kalau ini kan langsung di gitu. lingkungannya. Ya gitu, karena memang langsung dari mereka yang bilang gitu. Bu, saya gini gitu. Mereka cerita gitu, karena saya sering nongkrong gitu ya kalau misalnya di garasi. Berarti kalau cerita nongkrong itu dekat gitu. Butuh nggak sih chemistry antara butuh karena saya menitipkan di luar tentang pekerjaan gitu. Iya, karena saya harus membangun kepercayaan juga sama mereka gitu. Jangan sampai maksudnya mereka tidak merasa memiliki angkutan itu ketika di jalan, karena kan tanggung jawab mereka. Karena kan dengan keselamatan, dengan apa gitu ya. Makanya saya suka pendekatannya lebih ke pendekatan personal, pribadi gitu. Jadi memang itu salah satu teknik kalau misalnya usaha. Jadi jarak antara si owner sama karyawan memang harus dibangun chemistry-nya ya, seperti itu ya. Nah, itu poin juga ternyata buat kita. Oke, kita masih ada waktu ya. Nanti kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. 90,9 FM Mix Radio, the best mix of music. Kita ada di interval terakhir nih buat ngobrol langsung sama Teh Sri Kuntari. Ini kalau ngeliat performan kan kayak serius, tapi nggak gila juga kok. Gila, gokil, asik, seru juga kalau ngobrol bareng ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin tentang seputar dunia usaha, emang udah jagonya, aslinya seperti itu gitu kan. Tapi ternyata nggak cuma di dunia usaha aja ya. Ada mimpi-mimpi lain. Tadi kita sempat pas lagi jeda gitu kan, ngobrol pengen ngapain lagi. Ternyata ini nggak melulu tentang duit gitu kan ya. Biasanya kalau pengusaha nih selalu mikirin keuntungan gitu kan, profit gitu aja. Tapi nggak gitu juga ya Teh. Enggak, karena kalau untuk saya pribadi gitu ya, ada hal-hal yang memang saya pegang sampai saat ini gitu. Nggak cuman urusannya tuh usaha, duit, keuntungan dan lain sebagainya gitu. Saya tetap gimana caranya saya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Oke. Manfaat apa lagi Teh yang bisa didapetin Teh? Manfaat apa ya? Sekarang mungkin dari ada beberapa hikmah yang memang dari kejadian kemarin pandemi gitu ya, apa segala macam, dan memang saya juga punya cita-cita gitu ya, dari ingin bermanfaat itu
ya mungkin bermanfaatnya nggak hanya sekedar di dunia ya gitu, tapi saya ingin bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat gitu. Saya lebih saat ini juga mencoba untuk terus fokus mendekatkan diri gitu ya sama Allah gitu, karena saya tahu persis gitu usaha yang saya jalani saat ini gitu bukan karena saya yang hebat gitu, tapi karena memang Allah yang menitipkan semuanya, Allah yang ridho gitu dengan kegiatan-kegiatan saya di usaha gitu. Jadi sekarang lebih ke ya baru beberapa bulan ini lebih lagi seneng kali ya, dan memang sudah umurnya kali ya. Enggak, orang masih muda. Jangan gitu dong, kalau ngomongin umur saya jadi kesindir. Jadi lebih ngerasa pendekatan diri sama yang Maha Pencipta gitu ya. Jadi saya sekarang lebih banyak mengkaji untuk hal-hal masalah keagama gitu ya, spiritual. Punya gitu. kegiatan sendiri malah katanya ya, iya, kajiannya insya itu. Allah gitu. Saya sekarang lagi nyoba ngebangun untuk kajian-kajian gitu ya, kajian pengajian gitu dari mulai anak-anak gitu, ibu-ibu gitu. Ya itu hikmah mungkin gitu selama saya bertahun-tahun usaha gitu ya, bisnis. Hikmah atau mungkin udah merasa di secara bisnis zonanya udah aman. Amin. Gitu. Karena materinya udah aman, jadi sekarang fokus ke ibadah gitu teh. Ya biar seimbang lah gitu biar ya. Seimbang. Maksudnya dunianya ada gitu, kita secara syariat gitu ya, niaganya apa gitu ya, usahanya ada gitu. Tapi kan kita juga nggak mungkin gitu hati kita kosong, ruh kita gitu ya. Nah itu yang memang sekarang saya ingin menyeimbangkan gitu, antara dunia dan akhirat gitu, antara lahir dan batin gitu. Kalau nggak sadar banget, kalau nggak bersyukur banget, banyak orang bisa gila karena pandemi ini ya. Iya, betul. Stres banget gitu. Karena kan kemarin kan ramai banget ya, lagi pandemi tuh ya perkuat imun dan iman gitu. Itu kayaknya bukan sekedar hashtag gitu, tapi benar banget gitu. Kalau misalnya nggak disikapi dengan keyakinan gitu, nggak disikapi dengan ini ternyata musibah bersama, ujian bersama gitu. Kalau misalnya kita udah pusing, udah liar lah gitu, nggak tahu harus kayak gimana gitu. Kalau misalnya kitanya nggak sadar, ya pasti kan nggak sabar juga gitu. Iya, pasti banyak yang gila, yang stres gitu. Benar, jangan cuma sehat raga aja, tapi jiwa dulu gitu ya teh ya. Iya, betul. Yang penting juga gitu. Ya Gitu. sih, benar juga tuh Tian, ikut kajian Tian. Kan biar jadi pengusaha yang soleha. Oh iya benar ya. Emang kayak gitu ya, pengen jadi pengusaha soleha gitu ya. Iya kan, biar semuanya kan tetap ya. Namanya kita hidup di dunia tetap aja. Tadi saya bilang gitu, bukan kita yang hebat gitu, bukan kita yang kuat, tapi Allah yang membuat kita seperti ini gitu. Oke. Teh, supaya kasih tips dong buat good listener ataupun sahabat 5 waktu, buat mereka yang pengen bisa tetap bertahan atau bersaing di tengah kerasnya kehidupan, gimana Teh? Kalau saya lebih ke yakin gitu. Jadi dari awal kita mau melangkah gitu ya, kalaupun misalnya bisnis ataupun apa, yakin gitu. Terus jangan menunda. Jadi jalan aja gitu. Jangan cuma planning doang. Nah, gitu itu ya. dia gitu. Karena kebanyakan kalau misalnya orang yang yang mau bisnis, entrepreneur, yang jiwa entrepreneurnya itu tuh takutnya di situ. Ketika mau memulai tuh banyaknya tuh mikirin ini dulu, mikirin itu dulu, mikirin ini seperti itu gitu. Baru wancana ketemu masalah terjadi gitu. Padahal sebenarnya mendingan udah kalau mau bismillah memulai usaha, jalan aja dulu gitu. Jangan banyak dipikirin dulu ininya itunya, ini nanti juga akan ketemu gitu. Akan tahu gitu. Ya action aja gitu. Seperti itu. Justru masalah ketahuan ketika kita udah jalan ya. Iya, betul. Iya, yang tadinya mungkin kita pikir masalah malah dilancarin, kan kita nggak pernah tahu. Nah, itu dia. Nah, makanya saya bilang tadi ya harus yakin gitu kan. Kalau misalnya nggak yakin ya untuk apa gitu. Karena kan tetap aja semuanya juga pasti Allah itu kasih sesuai dengan apa yang jadi prasangka kita kan gitu. Makanya itu tadi action aja gitu. Dibarenginnya sama keyakinan kita gitu. Action aja ya pokoknya. Action. Berarti Testri juga yakin bahwa ekonomi di dunia transportasi ini bisa pulih secepatnya dari pandemi ini Teh? Insya Allah harus. Kalau enggak saya harus nyari bisnis lagi. Atau Teh yakin? Harus nyari bisnis lagi. Yakin ya Teh ya? Yakin insya Allah. Oke deh. Ya, kayaknya obrolan kita udah cukup sampai di sini ya Teh. Thank you banget buat sharing cerita-cerita usahanya. Sukses terus. Salam juga buat Ruba ya. Ini anaknya Testri ini penyanyi loh. Penyanyi dan pernah kita liput juga di 5waktu.id. Kalau pengen tahu suaranya Ruba juga bisa di searching di 5waktu.id, nanti bisa ketahuan ya. Di YouTube-nya Ruba juga ada gitu ya. Thank you semuanya yang udah stay tune di 92,9 FM Mix Radio, the best mix of music. Ketemu lagi sama Christine Simanjuntak barengan sama Tian juga. Thank you Tian. Thank you ya Teh Sri. Sama-sama Christine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.